United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Gak punya gaya main yang jelas, sudah saatnya Manchester United pecat Erik ten Hag. Sejak musim 2023-2024 dimulai, performa Manchester United bisa dikatakan jauh dari kata memuaskan. Ada inkonsistensi yang sangat besar di skuad setan merah sehingga mereka banyak kehilangan poin. Situasi ini membuat nasib Erik ten Hag di ujung tanduk. Beberapa hari terakhir santer beredar kabar bahwa sang pelatih bakal dipecat Manchester United paling lambat di musim panas nanti. Hal itu bukan hanya dari hasil yang diperoleh Manchester United beberapa pekan belakang, tetapi juga tidak ada kejelasan atas identitas dalam permainan Manchester United saat ini. Manchester United seperti bermain hanya mengandalkan etos kerja dan juga semangat, sehingga ketika semangat itu menurun, maka hasil negatif pun mereka dapatkan meski harus menghadapi tim seperti Fulham yang sudah 10 kali tidak meraih kemenangan. Kini mantan pemain Manchester United Michael Owen turut meramaikan perdebatan mengenai masa depan Erik ten Hag. Dia secara terbuka mendukung agar United memecat sang manajer. Owen mengakui bahwa dia salah satu orang yang ingin melihat Erik ten Hag untuk dipecat. Beberapa bulan yang lalu saya sudah bilang bahwa ten Hag harus dipecat, dan hingga saat ini saya masih percaya bahwa itu harus dilakukan, ujar Owen. Menurut Owen, ada penyebab mengapa dia ingin ten Hag dipecat. Dia menilai Manchester United tidak memiliki identitas dalam permainan mereka, sehingga ini tidak boleh dilanjutkan lagi. Jujur saya masih tidak paham apa yang ingin dilakukan Manchester United di setiap pertandingan. Jika ada orang yang tidak pernah menonton sepak bola bertanya kepada saya, tim seperti apa Manchester City, saya bisa mendeskripsikan bahwa mereka tim yang suka mendominasi penguasaan bola dan suka menyerang. Begitu juga dengan Liverpool, Tottenham dan juga Aston Villa, saya bisa mendeskripsikan seperti apa tim mereka. Namun ketika orang bertanya tim seperti apa Manchester United, jujur saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana gaya bermain mereka, ungkap Michael Owen. Menurut Owen, ketidakadaan identitas permainan Manchester United itu merupakan tanggung jawab penuh sang manajer. Jadi dia menilai ten Hag sudah gagal dalam menampilkan identitasnya dalam musim keduanya dan layak untuk dipecat. Fabrizio Romano kasih bocoran soal Zinedine Zidane bakal jadi pelatih baru Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan seputar kabar menunjukkan Zinedine Zidane sebagai manajer baru Manchester United. Dia menyebut kalau saat ini rumor tersebut jauh dari kenyataan. Belakangan sudah banyak rumor terkait siapa pengganti Erik ten Hag. Ineos dilaporkan berminat untuk menjadikan Zinedine Zidane sebagai pengganti Erik ten Hag. Meski belum ada kejelasan, namun rumor itu masih bisa ditoleransi jika bertebaran, sebab nasib ten Hag memang sedang berada di ujung tanduk. Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait rumor Zinedine Zidane yang bakal menangani Manchester United. Untuk saat ini belum menjadi kenyataan. Dia menyebut bahwa untuk saat ini Zidane tidak akan merapat ke United. Menurut Romano, untuk saat ini tidak ada negosiasi antara United dan Zidane. Dia menyebut bahwa nasib Erik ten Hag di United memang mulai terancam, tapi Manchester United tidak ada kontak dengan Zinedine Zidane. Tidak ada pembicaraan apapun antara kedua belah pihak untuk saat ini, sehingga Zidane dia sebut belum bakal merapat ke Old Trafford. Dalam laporannya, Romano juga menyebut bahwa Zidane memang memiliki keinginan untuk melatih klub lagi di musim depan. Sang manajer disebut mendapatkan banyak tawaran untuk melatih, tapi dia belum memutuskan bakal kemana di musim depan. Dia dan sang agen dilaporkan bakal duduk bersama untuk membahas semua kesepakatan yang masuk sebelum memutuskan mana tempat dia bakal bekerja di musim depan. Zidane bukan satu-satunya sosok yang dikaitkan sebagai pengganti ten Hag di kursi pelatih United. Ada beberapa nama seperti Graham Potter, Roberto De Zerbi, dan juga Thomas Tuchel yang turut dikaitkan dengan posisi tersebut. Tapi potensi Tuchel sepertinya sangat kecil, sebab dia dinilai telah gagal menukangi tim secara berturut-turut. Direktur Crystal Palace, Dougie Freedman, terbuka untuk kepindahan ke Manchester United. Direktur olahraga Crystal Palace, Dougie Freedman, diincar oleh Manchester United untuk menjadi kepala rekrutmen baru klub Manchester United. The Independent menyampaikan berita sore kemarin dengan menyatakan bahwa United bakal melakukan pendekatan resmi untuk Freedman yang pernah sukses sebagai manajer Crystal Palace sebelum kembali sebagai direktur olahraga pada tahun 2017. Dapat dipahami bahwa Freedman telah diidentifikasi sebagai kandidat ideal untuk bekerja dalam struktur yang diterapkan oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga grup Ineosnya di United. Mereka memiliki rencana untuk membuat banyak perubahan di tingkat dewan. Laporan baru dari The Guardian mengklaim Freedman terbuka untuk pindah ke United meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan ketua Crystal Palace Steve Parish. The Eagles biasanya tidak menghalangi orang-orang yang mencoba meningkatkan karir mereka dan masih harus dilihat apakah mereka bakal menuntut biaya kompensasi dari ketertarikan United.
Perencanaan jendela transfer musim panas diperkirakan bakal dimulai dengan baik setelah United merekrut direktur olahraga dan kepala rekrutmen. Dan Ashworth dari Newcastle diperkirakan bakal ditunjuk sebagai direktur olahraga, tetapi dia saat ini sedang cuti berkebun. Fiorentina pasti menyesal pinjamkan Sofyan Amrabat ke Manchester United. Klub Serie A Fiorentina nampaknya menyesali keputusan mereka meminjamkan Sofyan Amrabat ke Manchester United. Mereka menilai peminjaman itu merupakan sebuah keputusan yang salah. Di musim panas tahun lalu, Amrabat menjadi rebutan banyak klub. Maklum sang gelandang menunjukkan performa yang ciamik di Piala Dunia 2022. Setelah melewati sejumlah rumor, Fiorentina akhirnya melepas sang gelandang ke Manchester United. Dia dipinjamkan ke Setan Merah hingga musim panas nanti dengan opsi permanen. Dilansir dari Football Italia, Fiorentina menyesali keputusan mereka meminjamkan Amrabat ke United. Mereka menilai memasukkan sang gelandang adalah keputusan yang salah. Menurut laporan itu, Fiorentina menyesal meminjamkan Amrabat karena harga jual sang pemain kini menurun drastis. Selama membela United, performa Amrabat jauh dari kata maksimal. Belum lagi dia juga beberapa kali mengalami cedera. Situasi itu membuat nilai pasar Amrabat di musim panas nanti bakal menurun jauh jika dibandingkan dengan musim lalu. Fiorentina sendiri juga semakin kecewa karena kemungkinan besar United tidak akan mempermanenkan sang pemain. United dikabarkan kurang puas dengan performa sang gelandang, sehingga kemungkinan besar dia bakal ditarik ke Florence pada musim panas nanti. Situasi itu menimbulkan kerugian besar bagi Fiorentina karena mereka terpaksa menjual Amrabat dengan harga murah di musim panas nanti. Amrabat sendiri baru-baru ini mendapatkan banyak kritikan. Sang gelandang dinilai tampil buruk saat partai derby Manchester di akhir pekan kemarin. Bruno Fernandes dicap tidak layak menjadi kapten United. Kritik terhadap ban kapten Bruno Fernandes di Manchester United terus berlanjut. Gelandang Portugal itu dinilai nggak punya kualitas memimpin di lapangan. Setelah timnya mengalami 2 kekalahan di Liga Inggris atas Fulham dan Manchester City, Fernandes semakin menunjukkan bahwa dia tidak begitu mampu membangkitkan mental menang dari skuad Manchester United di atas lapangan. Tidak hanya itu, Fernandes juga lebih sering menyalahkan wasit dengan protesnya, sehingga merusak tempo permainan dan memperlihatkan Manchester United sebagai tim lemah. Legenda United Rio Ferdinand kecewa dengan sikap Fernandes yang menyalahkan wasit. Menurutnya, ex-Sporting Lisbon tersebut mestinya bisa bertindak lebih baik sebagai kapten tim. Kecaman turut datang dari mantan bos Crystal Palace, Simon Jordan. Dia merasa Fernandes tidak layak menjadi kapten United karena suka hilang di momen-momen sulit. Andy Townsend jadi pihak terbaru yang mengkritik Bruno Fernandes. Ex-Chelsea itu menyindir Fernandes dipilih jadi kapten oleh rekan-rekan setimnya yang mau cari aman dari situasi klub. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.